Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Baik, semoga semua mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dalam pertemuan ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 1, yaitu mengenai mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Di antaranya 1, peserta didik diharapkan dapat memahami dan menentukan bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun dalam surat-surat pendek Al-Quran yang sudah dipilih atau sudah ditentukan dalam materi ini. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengaplikasikan bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun dalam bacaan surat pendek Al-Quran pilihan. Mari kita masuk ke pembahasan. Membaca Al-Quran bukanlah hal yang asing dalam Islam sendiri. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang utama yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li syahibihi, yang artinya bacalah Al-Quran sebab ia akan mensyafaati kelak di yaumul qiyamah bagi pemiliknya atau yang membacanya. Dari hadis tersebut kita yakin bahwasanya Al-Quran sendiri dapat mensyafaati para pembaca maupun yang mengamalkannya kelak di hari akhir nanti. Dalam membaca Al-Quran, seorang muslim maupun muslimat harus tahu mengenai hukum bacaan-bacaan maupun makhraj dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam Al-Quran sendiri sudah diperintahkan dalam surat Al-Muzammil ayat 4, yaitu yang artinya bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan atau tartil. Dari penggalan ayat tersebut, kita diwajibkan atau diperintahkan dalam membaca Al-Quran itu sendiri tahu mengenai hukum bacaannya maupun ketartilan ataupun perlahan-lahan dalam bacanya. Nah, dalam materi ini yaitu kita akan bahas mat. Mat sendiri dalam bahasa Arab yaitu madda yamuddu maddan, yang artinya memanjangkan. Untuk huruf mat sendiri itu ada 3. Yang pertama ada alif, wawu, dan ya. Dalam pembahasan ini kita akan memfokuskan yaitu mengenai mat layin, mat iwat, dan mat arid lisukun. Hukum bacaan mat di sini yang pertama ada mat layin. Layin sendiri artinya yaitu melunakkan. Untuk hukum bacaannya, apabila ada huruf wawu maupun iya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah dan terletak di akhir kalimat atau diwakafkan. Untuk panjang bacaannya
bisa 2 harokat, 4 harokat maupun 6 harokat. Seperti halnya contoh dalam surat Al-Quraisy, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wasyayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Nah, dari ayat 1 sendiri di akhir kalimat yang diwakafkan seperti halnya li'ila fi Quraisy. Nah, ada ro berharokat fathah yang terletak sebelum ya sukun dan diwakafkan. Ayat kedua, ila fihim rihlatasyita'i wasyayf. Nah, iwasyayf ada shad yang berharokat fathah terletak sebelum ya sukun dan diwakafkan. Nah, yang ayat ketiga, falyabudu rabba hadzal bait. Nah, ada ba yang berharokat fathah sebelum ya sukun dan diwakafkan. Yang ayat terakhir, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada kha, ada huruf ha berharokat fathah sebelum wawu sukun dan diwakafkan. Hukum bacaan mad yang kedua yaitu ada mad arid lisukun. Mad arid lisukun sendiri artinya yaitu bacaan yang dipanjangkan karena ada sukun. Hukum bacaannya yaitu apabila ada huruf mad, wawu, alif maupun ya yang berharokat sukun dan didahului huruf berharokat fathah, kasroh maupun dhammah yang terletak di akhir kalimat atau diwakafkan. Panjang bacaannya dapat 2 harokat, 4 harokat maupun 6 harokat. Dan yang lebih utama yaitu 6 harokat. Saya akan berikan contoh dalam surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, dari ayat pertama kita tahu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nah, ada huruf dal yang berharokat kasroh sebelum huruf mad ya sukun dan terletak di akhir kalimat atau yang diwakafkan. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada huruf ta sebelum ya sukun dan terletak di akhir kalimat, dan seterusnya sampai ayat yang terakhir itu. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu mad iwad. Mad iwad adalah artinya yaitu pengganti bacaan panjang yang menggantikan fathaten menjadi fathah, domaten menjadi domah, kasroten menjadi kasroh. Nah, itu. Untuk hukum bacaannya yaitu apabila ada huruf mad, wawu, alif maupun ya yang diharokat kasroh, kasroten, domaten maupun fathaten yang terletak di akhir kalimat atau yang diwakofkan, yang bacaannya digantikan menjadi fathah, domah maupun kasroh. Untuk contohnya dalam surat An-Nasr itu Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dari surat An-Nasr tersebut kita tahu dalam ayat pertama yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau di ayat pertama tidak ada untuk contoh surat iwad, untuk bacaan mad iwad. Ayat kedua yaitu marra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di akhir kalimat huruf jim yang ketambahan huruf mad alif yang berharokat fathaten itu ketika diwakofkan menjadi fathah biasa, yaitu afwaja, dibaca panjang 2 harokat maupun 4 harokat. Nah, begitulah contoh dan hukum bacaan mad layin, mad iwad, dan mad arid lisukun dalam Al-Quran. Semoga kita semua dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam ketika kita membaca Al-Quran itu sendiri. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran kelak di hari akhir nanti. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.